Al-Muzamil Yusuf terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang muncul setelah ini akan bertemu dengan Pak Prabowo. Wow, bagaimana dengan Mas Anies Baswedan yang selama ini dengan PKS? Kemudian ada kalimat sesudah itu juga akan ke Mas Anies Baswedan. Apakah ini pertanda PKS akan mengambil posisi aman baik dari negara dengan oposisi, atau ya ini hanya silaturahmi biasa yang siapapun bisa melaksanakan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi oposisi itu menarik karena akan mendapatkan perhatian serius lebih bagi partai penguasa. Syaratnya, partai oposisi tersebut sudah tidak membutuhkan banyak hal, atau maksudnya nggak butuh, yang penting ideologi program-programnya terhadirkan dalam sebuah negara. Namun kalau tidak, maksudnya belum bisa survive, masih membutuhkan bla 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 bla, khususnya amunisi, maka ya akhirnya tidak oposisi. Benarkah begitu? Ini ada kejadian yang mungkin menurut kalian lucu, karena Mas Anies Baswedan, PKS itu adalah partai yang mengantarkan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Sekian lama proses sejarah, tapi pada kesempatan sesudah terpilih presiden baru, yang muncul akan bertemu dengan Pak Prabowo. Baru selanjutnya ada perbincangan Mas Anies Baswedan. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya, nanti kita kupas terkait dengan hal ini. Mengapa sih PKS memutuskan langsung menjadi bagian dari pemerintah? Apakah begitu? Dan bagaimana tentang oposisi di negara ini? Pertama kita baca di Tempo, main aman PKS setelah berganti presiden. Selanjutnya di Tempo juga, manuver PKS dari pemilu ke pemilu. Kalian pilih yang mana? Ya karena hanya 2 tahun, Tempo semuanya. Main aman PKS setelah berganti presiden. PKS baru saja memilih Ketua Majelis Syuro dan Presiden periode 2025-2030. Bagaimana arah politik partai ini? Ini adalah begitu terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang baru, Al-Muzamil Yusuf menempatkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda utamanya. Setelah itu ia akan membawa para pengurus PKS menemui Anies Baswedan, rival Prabowo dalam pemilihan Presiden 2024. Jadi bukan ke Mas Anies dahulu, tapi langsung ke Pak Prabowo, baru ke Mas Anies. Ini yang disampaikan oleh Tempo. Dan selanjutnya, karena hanya dibaca oleh sekilas saja. Kemudian dalam bahasa selanjutnya, manuver PKS dari pemilu ke pemilu. Nah, ini kan kalau berbicara 2024 mendukung Mas Anies, 2014 mendukung Pak Prabowo ya, atau sebelumnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah yang diambil posisi oleh PKS ini adalah keputusan yang benar, atau mungkin pertanyaannya adalah mengapa sih partai itu berat untuk menjadi oposisi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang disampaikan Al-Muzamil Yusuf, sebelumnya
Selamat kepada Al-Muzamil Yusuf sebagai Presiden PKS yang baru periode 2025-2030. Semoga apa yang menjadi harapan, keinginan dari organisasi, maksudnya pada waktu musyawarah nasional atau kongres yang diadakan tersebut, kemudian bisa terlahirkan. Jadi harapan baru untuk Al-Muzamil Yusuf untuk menghadirkan yang lebih baik untuk PKS, berbakti untuk negeri ini. Namun ketika hubungannya dengan berbakti untuk negeri, berbakti itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa menjadi bagian dari pemerintah, bisa menjadi oposisi. Karena ini kalau di dalam teori pemerintahan itu semuanya diperbolehkan. Kalau menjadi bagian, maka dia menjadi bagian dari rezim. Kalau di luar, maka dia adalah sebagai oposisi. Nah, ini pada kesempatan ini, PKS itu mau langsung mengagendakan bertemu dengan Pak Prabowo. Ini menunjukkan bahwa PKS pada kesempatan ini akan melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo. Bisa saja di dalamnya itu adalah bernegosiasi bagaimana PKS menjadi bagian dari pemerintah. Tapi juga bisa saja ini hanya menyampaikan bahwa inlo kami terpilih menjadi, maksudnya presiden kami ada yang baru terpilih. Nah, ada dua kemungkinan. Kita mengambil yang pertama dahulu pada Anda yang pertama. Ketika memutuskan bahwa inlo ada presiden baru, maka kami akan menjadi bagian dari pemerintah. Nah, kalau itu diambil oleh PKS pada Presiden Al-Muzamil Yusuf, jika ini adalah Muktamirin yang menyampaikan, maka mungkin tidak ada konflik di dalam partai. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan akan muncul konflik tersebut. Tapi sebetulnya substansinya adalah, haruskah PKS menjadi bagian dari pemerintahan? Kalau menurut saya tidak harus. Bahwa membangun negeri ini bisa di dalam, bisa di luar dari rezim penguasa. Bahwa perbedaannya kalau membangun dari dalam, menjadi bagian dari rezim penguasa, maka ada suntikan-suntikan anggaran yang bisa digunakan untuk bagaimana membangun negeri ini. Tapi kalau tidak, memang minusnya adalah tidak ada suntikan dana. Hanya kalau partai itu sudah survive, maka tidak harus ada suntikan dana dari negara, misalkan begitu. Jadi itu plus minusnya. Sehingga kalau menurut saya lebih baik pada kesempatan ini PKS cukup hanya menyampaikan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, ini adalah ada pengurus baru di bawah Presiden Al-Muzamil Yusuf. Kemudian mohon dibantu dalam hal misalkan legalisasinya, dan selanjutnya nanti tetap akan berbakti untuk negeri tetapi menjadi bagian dari oposisi. Kalau menurut saya itu akan malah lebih baik. Kemudian tapi kalau kemudian yang kedua, yang pertama menjadi bagian, yang kemudian dia ingin menjadi bagian dari pemerintah, menurut saya ini kurang bagus. Karena apa? Ya ini kan bagaimanapun pada proses 2024 PKS adalah oposisi. Lebih baik mengembangkan tradisi oposisi. Bukan berarti asal PKS oposisi atau asal tidak mau terhadap pemerintah, bukan. Supaya ada balancing negeri ini. Yang kita ketahui sampai saat ini memang sepertinya tidak ada yang berani oposisi. PDI Perjuangan itu bukan partai oposisi di masa pemerintahan Pak Prabowo. Berbeda dengan waktu pemerintahnya Pak SBY. Kalau pemerintahnya Pak Prabowo tidak oposisi, tapi tidak mau atau belum bersedia menjadi bagian, maksudnya menempatkan kadernya di kabinet. Tetapi kalau PKS memang pada kesempatan awal
itu hampir sama dengan PD Perjuangan, karena pada waktu itu PD Perjuangan mempunyai Mas Ganjar sebagai calon presidennya, kalau PKS mempunyai Mas Anies Baswedan. Sama-sama belum terpilihnya, hanya kalau PD Perjuangan mempunyai historis bahwa Mega Prabowo itu pernah menjadi calon di 2009, sehingga komunikasinya lebih mudah. Bagaimana dengan PSPKS? Sebetulnya juga sama. Bagaimanapun di 2014, 2019, komunikasi PKS sama Anies Baswedan sama Prabowo itu sangat murni. Hanya pada waktu terakhir memang berbeda. Sehingga pada analisa yang pertama menurut saya lebih baik di luar kekuasaan menjadi oposisi. Tapi seandainya ini dianalisis kedua, seandainya memutuskan untuk menjadi bagian dari pemerintah, maka lebih baik partai PKS tetap menjaga marwahnya. Ini tidak bisa disalahkan, tapi bagaimana pengelolaan negeri ini bukan karena mendapatkan sesuatu atau dia selanjutnya tidak bisa kritis. Betul, Eman, kalau negeri ini tidak ada oposisi, ya, tidak ada yang mengingatkan terhadap perjalanan di negeri ini. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, bagaimana tentang masa depan PKS? Apakah dengan kebijakan keputusan nomor 1 atau nomor 2 yang lebih baik? Dan atau bahkan selain nomor 1 dan nomor 2, kalau menurut saya PKS akan lebih hebat ketika menjadi partai yang disegani oleh semua partai politik. PKS itu berawal dari kelompok kajian, kelompok tarbiyah, yang selanjutnya berani memutuskan untuk ke ranah politik. Selanjutnya mampu menampilkan orang-orang kadernya di parlemen, di eksekutif, dan lain sebagainya. Sehingga lebih baik pada kesempatan ini berbeda dengan pada waktu pemerintahan Pak SBY dahulu, yang mana PKS menjadi bagian dari pemerintah pada waktu 2009. Pada kesempatan ini lebih baik menjadi kelompok oposisi. Kelompok oposisi itu bukan jelek kok, bukan negatif. Syaratnya adalah oposisi yang membangun. Jadi bukan temanya benci terhadap Pak Prabowo atau ingin melawan Pak Prabowo karena tidak memperhatikan, bukan. Tapi bagaimana pemerintah Pak Prabowo ini adalah ada yang mengingatkan. Sehingga ini bisa menjadi modal bagi PKS untuk pemilu 2029 nanti. Apakah menjadi partai berdiri sendiri atau menjadi koalisi yang berbeda dengan setting 2024 kemarin, atau bahkan menjadi bagian dari Pak Prabowo. Sehingga menurut saya hadirnya Presiden baru PKS, Al-Muzamil Yusuf, tidak harus segera terburu-buru memutuskan hal itu. Partai oposisi itu kalau kita melihat contoh PD Perjuangan, ya selama 32 tahun dia oposisi terhadap pemerintah, ya sepertinya kecil, tapi pada pemilu 99 PD Perjuangan bisa menjadi pemenang pemilu. PKS mungkin terjadi ketika PKS di situ adalah satu-satunya partai yang berani mengingatkan terhadap pemerintah sebagai balancing. Mungkin kadang-kadang ada yang mencemooh atau yang negatif terhadap PKS, itu normal. Siapapun partai itu harus berani untuk merespon terhadap apa kata orang menurut persepsi orang. Everything is possible. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, itulah partai politik yang pada kesempatan ini kita membutuhkan kelompok penyeimbang dari pemerintah. Bukan berarti kita tidak setuju terhadap proses keputusan atau beban pemerintah, bukan. Supaya ada yang mengingatkan, check and balancing. Semoga bermanfaat. Ya, negara tetap berjalan, PKS tetap berjalan, semuanya demi
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.